Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sedang trending ya, yaitu pertarungan antara Dewa Kipas menghadapi Gotham Chess. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini admin Tarigan Catur namakan eventnya adalah Dewa Kipas dituduh engine. Menurut admin Tarigan Catur, Bapak Dadang Subur yang menggunakan nama akun chess.com Dewa Kipas tidak melakukan kecurangan. Itu dibuktikan dengan tingkat akurasinya yang hanya 93%, walaupun IM Levi Rosman 81%. Walaupun tingkat akurasinya jauh, tetapi memang IM Levi Rosman melakukan banyak kesalahan ya. Dan sebenarnya tingkat akurasi 93% sangatlah wajar untuk dilakukan oleh non-master yang sering mengikuti turnamen darat. Karena apa? Sebagai contoh, ambil 3 pemain non-master Indonesia yang kuat-kuat ya, seperti Chandra Putra Winayu, Raden Saifuddin, dan Arifa Rizky Syaputra. Mereka bertiga dapat dengan mudah mendapatkan tingkat akurasi 93% menghadapi FIDE Master atau International Master sekalipun. Karena dari kecil memang itu sudah makanan sehari-harinya ya, yaitu permainan catur yang terus-menerus. Oke, kita langsung saja masuk ke pertandingan untuk melihat bagaimana sih pertarungan antara keduanya. Dan untuk memperkirakan kira-kira di langkah mana Bapak Dadang Subur diperkirakan menurut orang-orang atau fans Gotham Chess melakukan kecurangan atau menggunakan engine. Di sini, Dewa Kipas yang dimainkan oleh Bapak Dadang Subur memiliki rating chess.com 2311 menghadapi Gotham Chess yang dimainkan oleh IM Levi Rosman dengan rating chess.com 2371. Di sini dimulai dengan pion D4 dan kuda F6 oleh Bapak Dadang Subur. Ini adalah pembukaan Hindia ya. Kuda F3 dan pion E6. Pion G3 persiapan Vincenzo Gajah dan pion B6 sama juga ya. Lalu gajah G2 dan gajah B7. Rokade pendek oleh Gotham Chess dan pion C5 mengajak pertukaran pion di petak pusat ditolak oleh Gotham Chess dengan pion C3. Gajah E7 persiapan rokade pendek dan pion B3. Rokade pendek oleh Dewa Kipas dan gajah B2. Pion C pukul D4, pion C pukul D4. Kuda C6, pion E3. Gajah A6 mengancam benteng dan benteng E1. Pion D5 dan gajah mundur ke F1. Mungkin menurut analisa komputer ini langkah yang tepat. Tetapi sebenarnya langkah ini menurut admin Tarigan Catur adalah langkah yang kurang bagus untuk pertahanan. Karena dalam format permainan Vincenzo Gajah, gajah menjadi sangat penting untuk ditempatkan di depan raja. Jika tidak, maka pertahanan raja dari pemain putih akan sangat berlobang. Dan di sini dimanfaatkan dengan baik oleh Bapak Dadang Subur dengan gajah pukul gajah dan raja pukul gajah. Pertahanan raja dari Gotham Chess agak kendor ya, agak longgar ya. Kuda E4 dan raja ke G2, benteng C8 dan pion A3. Kuda ke A5 mengancam pion putih, yang sebenarnya pion putih ini cukup berbahaya untuk ditempatkan di tempat itu terus karena cuma dilindungi oleh menteri putih, dan menteri putih sewaktu-waktu bisa diancam oleh perwira-perwira hitam. Menteri D3 dan pion F5 memperkuat posisi kuda terus ya. Kuda B ke D2 dan pion G5 memanfaatkan pertahanan sayap raja dari Gotham Chess yang sudah kosong, maka dilakukan cicaran dengan pion-pion oleh hitam. Tujuannya jelas agar posisi dari IM Levi Rosman menjadi terdesak ya. Benteng A ke B1 dan pion G4 mengancam kuda. Kuda pindah ke E5, kuda pukul kuda di petak D2, dan menteri
pukul kuda. Di sini, karena menteri harus berpindah, pukul kuda, maka ada kuda pukul pion di B3 dan mendapat keuntungan 1 pion. Menteri D3 dan kuda A5. Pion H3 mengajak pertukaran pion. Disinilah letak kesalahan kesalahan tunggal dari Bapak Dadang Subur dengan gajah D6. Dan sebenarnya langkah ini menjadi salah satu penanda bahwa Bapak Dadang Subur tidak melakukan kecurangan atau menggunakan engine. Di sini langkah terbaik menurut analisa komputer adalah dengan pion G pukul H3 dengan tempo skak. Apabila ini dilakukan, maka lanjutannya seperti ini ya. Raja pukul pion misalkan, dan gajah F6. Raja G2, menteri C7. Benteng E ke C1, mengancam menteri, kuda menutup. Kuda pukul kuda, pion pukul kuda, menteri mundur, dan seterusnya. Kita kembali. Di sini dilakukan oleh Bapak Dadang Subur adalah dengan gajah ke D6. Pion H pukul G4 dan gajah pukul kuda di E5. Ini langkah tempo yang bagus ya. Karena apa? Setelah pion pukul gajah dapat pion gratis di sini oleh hitam dengan pion F pukul G4. Benteng H1 berbahaya ya, ada ancaman skakmat di petak H7 sehingga harus dilindungi dengan benteng menuju C7. Gajah D4 dan menteri G5, benteng B ke C1, dan kuda C4. Oh ya, dan ini adalah kesalahan kedua dari Bapak Dadang Subur. Jadi sebenarnya langkah dari Bapak Dadang Subur ini memiliki banyak kelemahan, sehingga tingkat akurasinya hanya 93%. Termasuk tinggi untuk pemain catur, tetapi ini nilainya adalah biasa ya. 93 adalah nilai yang biasa untuk para pemain catur. Lalu, menteri menuju E2, menteri F5, dan benteng H6, menteri skak di E4, dan raja G1, benteng F5, dan benteng F6. Di sini dilakukan langkah yang super cerdik dari Bapak Dadang Subur, langkah imajinasi, dan mungkin ini yang membuat Bapak Dadang Subur dituduh memakai engine dengan kuda pukul pion di E5. Ceritanya adalah mengorbankan kuda untuk mendapatkan benteng juga. Jadi ini banyak sekali maksudnya. Dan di sini balasan dari putih adalah dengan benteng pukul benteng di C7. Ini jelas adalah kesalahan. Karena apa? Ini memancing bagi Dewa Kipas atau Bapak Dadang Subur untuk mendapatkan atau melancarkan skakmat. Dengan cara apa? Dengan kuda skak di F3. Apapun respon dari IM Levi Rosman di sini berakibat kekalahan. Kita contoh, apabila raja pindah ke sini, maka akan berbahaya dengan kuda pukul gajah mengancam menteri dan open skak terhadap raja. Misalkan raja berpindah lagi ya, maka tinggal kuda pukul menteri. Selesai sudah perlawanan dari Gotham Chess. Di sisi lain, apabila di sini raja yang pindah ke sini, maka ini sama saja akan berakibat kekalahan. Caranya gimana? Dengan kuda pukul gajah. Saat pion pukul kuda, maka ada menteri skakmat di petak H1. Banyak sekali langkah-langkah indah yang dapat dilakukan oleh Bapak Dadang Subur di sini. Sehingga langkah terbaik dari Gotham Chess memang harus menteri pukul kuda ya. Dan di sini menariknya yang dilakukan oleh Bapak Dadang Subur tidak memakan menteri, melainkan dengan menteri skak di B1. Inilah mungkin langkah kedua dari Bapak Dadang Subur yang menurut fans Gotham Chess adalah langkah yang seperti engine karena tidak memakan menteri. Tapi kita lihat, ini dilakukan karena putih pasti melakukan langkah raja menuju G2. Karena nggak mungkin langkahnya adalah raja ke
H2 karena ada benteng skak di H5, raja hanya bisa berpindah satu tempat dan menteri skakmat di H1. Jadi itulah mengapa ditunda dulu memakan menterinya. Dan di sini yang dilakukan adalah jelas raja berpindah ke G2, maka memanfaatkan tempo skak dengan pion pukul menteri. Raja berpindah setelah menteri skak ke H1, jelas di sini IM Levi Rosman memutuskan untuk menyerah. Karena jika dilanjutkan, raja tinggal berpindah ke sini dan skakmat ya. Ini merupakan laga yang sebenarnya sangat bagus, namun menjadi trending karena Bapak Dadang Subur dituduh melakukan engine atau menggunakan engine. Dan ini sebenarnya seperti yang alasan admin Tarigan Catur jelaskan tadi. Admin Tarigan Catur rasa Bapak Dadang Subur tidak melakukan kecurangan. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.